Sumur pertama dari 100 sumur yang bakal kami bikin di video ini. Oh, air! Air! Kalian baru aja lihat sebuah desa kecil di Kenya dapat akses air minum bersih tak terbatas kurang dari sedetik. Satu selesai, 99 sumur lagi di Afrika. Kalian bakal suka video ini. Digabungkan, 100 sumur ini mampu menyediakan air segar untuk minum pada sekitar 500 juta orang. Setelah membuat beberapa sumur lagi di Kenya, kami terbang ke selatan menuju area sekolah Nairiri. Bisa dibilang, mereka seneng banget melihat kami. Apa kabar? Aku nggak nyangka banget loh. Makasih sambutannya. Wah, aku nggak tahu harus gimana. Aku appreciate Selamat banget semuanya. datang. Desa ini ngadain pesta sambutan kedatangan kami dan Nolan ikut nari. Nolan orang paling norak yang aku kenal. Dan itu pujian dari aku ya. Setelah keliling sekitar Ayo, sekolahan. Nah, tamu kita sudah datang. Apa kabar? Hari kalian baik? Senang bisa bertemu kalian. Salah satu gurunya menunjukkanku tempat para muridnya mengambil air, yaitu dari sungai ini yang sangat tidak aman buat diminum. Ini tempat para murid ngambil air. Iya, Gila sih. iya. Kamu tahu para murid komplain soal diare, infeksi seperti demam tifoid karena inilah air yang Wow. kami pakai. Jadi, Iya. kami coba rawat, tapi lihat saja, begitulah. Tapi pada akhirnya hidup harus terus berjalan. Kami tetap harus dapat air. Situasi ini jelas sangat menyedihkan. Kehidupan anak-anak ini serba terbatas dan kadang lebih pendek karena terpaksa meminum air tidak sehat. Tapi setidaknya untuk desa ini, kami bakal akhir itu semua sekarang. Kayaknya punya Zen ini nggak bakal muat. Laku gede ya. Kita lihat, bisa nggak kita dapat air? Hujan turun! Ini indah! Setelah air memancar dari tanah, maka akan masuk ke tong-tong besar kayak gini. Dan setelah tower penyimpanan air dibuat, semua desa sekitarnya nggak cuma bakal dapat air minum bersih, tapi juga sumber air bertekanan. Yang singkatnya, mereka nggak perlu lagi cuci pakaian di air kotor. Tarik! Dari skala 1 sampai ibunya Nolan, seberapa berat ini? Ibunya Nolan dikali 2! Astaga! Hei, aku jatuhin juga nih kamu. Oh, mantap. Ini dia, semua terkendali. Kami udah buat 20 sumur lebih di Kenya. Dan setelah selesai, Bro, ada sumur lain tenang, di sini. sepatu yang sebelah lebih banyak lagi. Biar kalian tahu gimana kami membuat 29 sumur pertama, kami pakai bor besar ini buat ngebor ratusan kaki ke bawah tanah, ngelewatin sumber yang kena polusi, lalu masuk ke aquifer besar berisi air alami layak minum. Setelah itu, kami masang pipa-pipa agar semua orang di Afrika dapat akses air dari sambungan spigot kayak gini di Nairiri. Kita cobain rasanya. Kayak air, perlu sekitar semenit buat ngisi 5 galon tong ini. Berapa banyak air yang disediakan sehari? Ya, 3.600 galon sehari. Sumur ini nggak hanya mencukupi persediaan buat 400 anak-anak di sekolah ini, tapi juga seisi desa dan desa sekitar sekolah ini. Makasih ya buat air. Hah, nggak masalah. Alat ini bisa mompa non-stop selama 30 tahun. Mungkin kalian pikir bikin dampak besar kayak gini perlu sumber daya dan dana besar dari pemerintah. Tapi itu salah. Masalah kayak gini bisa diselesaikan dan ini sesuatu yang harus diupayakan manusia buat memperbaikinya. Apa rahasia supaya bisa sukses? Jujur, cari tahu yang kalian suka, terus lakuin dalam waktu yang lama, dan akhirnya kalian bakal sukses. Aku bakal bawa ini deket banget. Lihat? Keren kan? Iya. Kalau lihat ke atas, itu lagi ngerekam loh. Oke, aku bakal deketin. Oke. Iya kan, bisa lihat diri sendiri. Kami juga berhasil membuat sumur buat desa ini, dan 12 desa lainnya. Sementara nyelesain sumur-sumur ini, kami juga memperbarui salah satu sekolah mereka dengan komputer baru. Mereka suka nggak? Mereka suka banget, suka banget. Senang semuanya berjalan lancar. Kami juga memperbarui ruang kelas dengan furnitur baru, memasang rak dan mengisinya dengan buku-buku baru, berdonasi bola sepak buat tiap murid, Makasih ya, Bos Genis. bahkan memasang whiteboard dan proyektor di semua ruang kelas. Kalian suka proyektornya nggak? Suka. Kami pakai kapur yang bikin banyak debu, tapi hari ini semuanya bersih. Kami sangat appreciate. Nggak masalah, seenggaknya kami bisa bantu itu. Tapi saat kami pergi ke tempat sumur ke-45, kami sadar warga di sini lebih kesulitan. Tiap kali mereka perlu air, mereka harus jalan dan mendaki sangat jauh melewati hutan. Pendakian yang jauh itu juga ternyata di gunung yang besar.
Aku bangun dini hari sekitar jam 4, jadi bisa ambil air buat sekolah. Mengambil air di sana tidak aman. Tempat itu sangat licin. Risiko kecelakaannya sangat tinggi. Sementara sumur mereka dikerjakan, warga membawaku buat lihat sumber air mereka. Kalian harus jalan jauh begini berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Oh wow. Jadi satu murid bakal bawa yang kayak gini. Ya. Astaga. Kalau 200 siswa lakuin ini tiap hari, kebayang gak susahnya? Bisa sangat susah.